sehingga siapapun dan kekuatan golongan manapun yang berusaha ingin menjegal, melengsarkan, dan menggagalkan itu pasti tidak akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, semenjak Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri dan dipimpin oleh 7 karakter sosok satrio atau sosok kesatria terpilih yang mempunyai karakter tersendiri, entah itu latar belakang sejarah perjalanan hidupnya atau gaya kepemimpinannya dan lain-lain yang sudah diramalkan sebelumnya oleh Raden Ronggowarsito dalam serat Kala Tidak Piningitnya, mulai dari presiden pertama yaitu Presiden Insinyur Soekarno yang menjadi simbol dari perwujudan sosok satrio Kinunjoro Murwokuncoro hingga presiden ketujuh yaitu Presiden Joko Widodo yang menjadi simbol dari perwujudan sosok satria yang ketujuh yaitu Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Itu sejarah mencatat bahwa ada 3 presiden yang bisa dikatakan itu lengser atau turun dari jabatannya sebelum sampai pada akhir masa jabatan. Pertama Presiden Soekarno, kedua Presiden Soeharto, lalu yang ketiganya adalah presiden keempat, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang juga dilengserkan sebelum masa jabatannya berakhir. Dan dari 7 presiden yang sudah memimpin Indonesia, ada 4 sosok satrio lainnya yang bisa memimpin hingga akhir masa jabatan, yaitu Presiden B.J. Habibie, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden SBY, juga Presiden Joko Widodo. Meskipun semuanya itu juga tidak ada yang tak luput dari adanya upaya penjegalan atau upaya pelengseran sebelum masa jabatannya berakhir. Entah itu dengan cara pengerahan massa atau melalui didemonstrasi secara besar-besaran, maupun upaya seperti dengan diserang melalui tuduhan-tuduhan pelanggaran hukum seperti korupsi dan tuduhan nepotisme dan lain-lain. Bahkan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang ke-8 yaitu Bapak Prabowo dan Gibran pun meski belum resmi dilantik, itu juga banyak masyarakat yang menilai dan beranggapan bahwa juga mengalami upaya yang mengarah pada penggagalan atau ada yang ingin menggagalkan agar tidak jadi dilantik. Nah, kalau dari sudut pandang spiritual, itu ada 1 kartu rahasia yang itu berhasil dipegang oleh siapapun Presiden Indonesia yang berhasil memimpin hingga akhir masa jabatannya, termasuk Presiden Jokowi. Dan itu menjadi bagian wasiat penting yang dirahasiakan oleh Bung Karno. Sehingga siapapun yang memimpin itu dia tidak bisa dilengserkan, bahkan juga siapapun presiden dan wakil presiden terpilih itu akan sulit untuk digagalkan, untuk dilantik dengan cara apapun. Dan dari satu-satunya kartu yang dirahasiakan tersebut yang menjadi sumber kekuatan utama yang akan kami jelaskan pada akhir video, secara spiritual itu memunculkan 8 pengaruh kekuatan besar sehingga siapapun dan kekuatan golongan manapun yang berusaha ingin menjegal, melengsarkan, dan menggagalkan itu pasti tidak akan berhasil. Sebelum membahas satu persatu dari 8 kekuatan besar yang munculnya dari 1 kartu rahasia yang dipegang oleh 4 presiden yang pernah memimpin Indonesia, termasuk Presiden SBY, Megawati, dan Joko Widodo, silakan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Nah, kekuatan yang pertama yaitu kekuatan terhubung dan perlindungan dengan energi ketuhanan. Jadi, siapapun pemimpin dengan memegang 1 kartu rahasia tersebut, maka dia yang memimpin bumi Nusantara,
dia akan mempunyai kekuatan terhubung dengan daya kekuatan Sang Maha Esa. Juga, dia otomatis diberi kekuatan perlindungan dari berbagai upaya-upaya penjegalan dan bentuk-bentuk usaha pelengseran dengan berbagai cara. Karena, meskipun dia adalah pemimpin yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan sekalipun, tetapi jika dia tidak memegang satu kartu rahasia ini, maka dia akan mudah dijegal dan dilengserkan sebelum masa jabatannya berakhir. Lalu yang kedua, membuat sosok pemimpin tersebut memiliki kemampuan menemukan cara dengan terang-terangan dan mampu melihat dengan jelas, sehingga menemukan dan tahu cara yang tepat untuk bisa mengatasi adanya upaya, adanya niat-niat tersembunyi dari siapapun dan golongan manapun yang berusaha ingin menjegal maupun ingin melengsarkan dari jabatannya. Apapun itu pemicunya dan apapun itu alasannya. Lalu yang ketiga, dengan satu kartu rahasia tersebut, siapapun tokoh pemimpin yang memegangnya, dia akan bisa merubah kondisi yang seharusnya itu bisa mengancam dan menjadi keburukan yang bisa merugikannya, itu malah akan berbalik dan berubah menjadi kebaikan baginya dan akan membawa keberuntungan baginya. Jadi, dia bisa membalikkan keadaan yang justru itu berdampak positif baginya. Contoh, ketika dia itu dihina, difitnah, dituduh, dan dihujat, itu dia malah akan semakin banyak yang membela dan justru dia semakin memunculkan kebaikan-kebaikan. Lalu yang keempat, yaitu kemampuan menjadikan semua energi negatif yang diarahkan untuk melemahkannya, itu justru berubah menjadikannya semakin kuat. Jadi ketika siapapun, individu maupun golongan yang ingin melemahkan dengan berbagai upaya, itu justru semakin membuatnya bertambah kuat. Ibarat ketika ada usaha penghasutan agar dia dibenci, maka malah akan membuatnya itu semakin disukai dan semakin membuatnya tenang dan percaya diri. Yang kelima, kemampuan mengubah segala bentuk upaya yang tujuannya adalah untuk menghambat dan menghalangi langkah dan tujuannya itu malah mempercepatnya untuk mencapai dan membuktikan cita-citanya. Nah, jadi ketika dia itu mempunyai cita-cita dan tujuan besar untuk bangsa dan negara, tetapi malah ada yang menghambat, ada yang ingin menghalang-halangi, maka itu malah membuatnya melangkah semakin cepat. Yang keenam, dengan satu kartu rahasia tersebut, ketika dia sengaja diguncang, dia akan semakin menemukan cara menjaga keseimbangan atau keselarasannya. Contohnya, ketika pemimpin tersebut diadu domba dan dipecah belah dengan siapapun yang sudah merasa suka, sudah merasa percaya, dan sudah sejalan dengannya, itu malah akan semakin menjadi rukun, semakin harmonis kepadanya. Yang ketujuh, semakin dia dijebak dan disesatkan, maka justru dia akan semakin menemukan siapa musuh-musuhnya yang bersembunyi di balik kepura-puraan, dan itu membuatnya semakin menemukan jalan kebenaran yang mempermudah lawan-lawan yang ingin menjatuhkan dan menjegalnya. Lalu yang kedelapan, semakin dia ingin dibuat sakit hatinya, entah itu dengan cara diejek, dihina, difitnah, dan lain-lain, maka dia itu akan semakin kuat hatinya dan semakin menemukan jalan yang membuatnya merasa bahagia dan semakin melihat hal-hal yang itu akan membahagiakannya. Dan bisa membuat siapapun yang sudah berbuat jahat padanya justru menjadi susah karenanya. Nah, dan satu-satunya
kartu rahasia yang memunculkan 8 kekuatan spiritual tersebut, sehingga tokoh pemimpin Nusantara itu tidak bisa dijegal dan tidak bisa lagi dilengserkan dari jabatannya dalam sudut pandang ilmu spiritual, yaitu adalah kekuatan yang disebut fokus, yang dalam Islamnya dinamakan sifat yang khusyuk, dalam Hindu Buddha disebut dengan dhyana, samadhi, juga mindfulness, yang dalam Kristen itu disebut sikap kontemplasi. Kalau dalam spiritual Jawanya disebut dengan manekung, yang intinya pemimpin tersebut harus bisa menyatukan pikiran, perasaan, dan berwujud menjadi tindakan yang terpusat pada satu titik atau tujuan. Selain fokus dan khusyuk dalam melakukan ritual keagamaan, juga harus fokus dan khusyuk dalam menjalankan tugasnya. Jika ibarat presiden adalah jabatan yang menjadi kendaraan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa, maka pikiran, perasaan, dan tindakan fisiknya itu harus disatukan dan diselaraskan untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan dan kewajibannya. Dan tidak malah fokus hanya pada hal-hal maupun orang-orang dan golongan yang selalu berusaha ingin menghalangi dan menggagalkan atau bahkan untuk melengsarkannya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.